Aku kira hidupku sudah normal setelah menikah. Sampai suatu malam, aku lihat bapak tiriku keluar dari kamar mandi, dan aku langsung terpaku. Apa yang kulihat malam itu mengguncang semua batas pikiranku sebagai istri. Tapi bukan itu saja, karena setelah itu, hal-hal makin kacau. Dan aku sadar, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan keluargaku. Sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kamu pernah hidup satu rumah dengan orang yang bukan darah dagingmu, pernahkah kamu menyimpan rasa aneh yang bahkan kamu sendiri malu untuk akui? Tulis di komentar, karena kisah ini akan membuka sisi tergelap dari keluarga yang kelihatan sempurna. Malam itu, aku cuma ingin ke dapur ambil air minum. Suamiku belum pulang dari lembur. Rumah kami masih satu bangunan dengan rumah ibuku, walau sudah dibagi dua secara tidak resmi. Ibu tinggal di sisi kiri, aku dan suami di sisi kanan. Sedangkan bapak tiriku, dia sering tidur di ruang tengah, karena ibuku bilang mereka udah gak seranjang lagi. Aku keluar kamar, lampu lorong mati, tapi kamar mandi di ujung lorong terbuka sedikit, dan cahaya dari dalamnya cukup terang untuk aku bisa lihat sosok bapak tiri keluar dari dalam. Dan entah kenapa, aku langsung terdiam, karena dia hanya pakai handuk kecil yang jelas tak cukup menutup semuanya. Itu bukan hal yang seharusnya membuatku berpikir macam-macam. Tapi otakku kosong, lalu jantungku berdetak cepat. Ada sesuatu yang absurd, salah, tapi nyata. Dan anehnya, aku tidak langsung memalingkan pandangan. Aku segera kembali ke kamar, mengurung diri, mencoba menenangkan napas. Tapi sejak malam itu, pikiranku terus diganggu. Bila kamu menyimpan reaksi diam untuk hal yang seharusnya kamu abaikan, itu tanda alarm batinmu menyala. Jangan abaikan instingmu. Bapak tiriku bukan orang yang banyak bicara. Dulu, dia orang yang keras, sering berteriak pada ibu. Tapi sejak dia sakit 3 tahun lalu, dia berubah, lebih pendiam, lebih tenang, bahkan terlihat menyendiri. Tapi justru itu yang membuatnya misterius. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, aku merasa tatapannya padaku berbeda. Dingin, tapi memeriksa. Aku mulai sering menangkap dia melihatku lama saat aku lewat. Dan yang lebih aneh lagi, dia selalu muncul di dapur pas aku lagi sendiri. Ada perasaan tidak nyaman, tapi juga aku tidak bisa bohong. Ada sesuatu yang mulai kacau dalam pikiranku sendiri. Ini bukan cinta, tapi sesuatu yang lebih gelap. Mungkin obsesi, mungkin dosa. Kamu bukan korban tapi juga bagian dari bara yang menyala. Aku mulai menutup diri dari suamiku. Aku merasa kotor, tapi tidak tahu bagaimana berhenti. Suamiku pikir aku stres karena pekerjaan rumah tangga. Dia mulai jarang menyentuhku. Mungkin karena aku juga menjauh. Kalau kamu tak menyelesaikan konflik dalam dirimu, konflik itu akan meluber ke hubunganmu yang lain, dan akan ada yang tersakiti. Pernah suatu sore, saat aku sedang mencuci piring di dapur ibu, bapak tiri masuk tanpa suara. Aku sempat kaget. Dia hanya berdiri di ambang pintu, diam, lalu bertanya, apakah aku butuh bantuan? Nadanya pelan, tapi bukan ramah, lebih seperti menekan. Saya berdiri terlalu dekat, aku bisa mencium bau sabun dari bajunya. Bukan bau tubuh pria pada umumnya, tapi ini yang justru membuatku gugup. Aku hanya bisa gelagapan bilang, enggak, udah selesai kok. Aku lalu cepat-cepat ke kamar. Aku tahu, sejak malam itu, ada ketertarikan yang tidak sehat. Dan itu tidak datang hanya dari satu pihak. Aku membenci diriku karena merasakannya. Godaan itu tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia tumbuh di rumah. Aku mencoba mengalihkan pikiranku ke suami. Tapi aku mulai merasa, dia tidak hadir. Bahkan saat aku menyentuh tangannya di malam hari, dia seperti tidak benar-benar di sana. Bila ada ruang yang kosong di hatimu, dan kamu tak jaga baik-baik, orang lain akan mengisinya. Entah layak atau tidak, ibu seperti tidak melihat apa-apa. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dulu, aku mengira ibu adalah perempuan kuat. Tapi setelah menikah kedua kali, dia seperti kehilangan suara. Tidak pernah marah, tidak pernah tertawa lepas. Aku pernah ingin cerita, tapi bibirku terasa kaku. Bagaimana bisa aku bilang bahwa suami ibu membuatku takut dan penasaran dan kacau. Yang lebih menyakitkan, ibu malah pernah bilang begini, kadang kamu terlalu dekat sama bapak. Dia bisa salah sangka loh. Seketika, darahku dingin.
Apa maksudnya itu? Bukankah seharusnya dia melindungiku? Bukan menganggap aku penyebabnya? Ketika perempuan tak dibela oleh perempuan lain, luka itu lebih dalam. Dan sejak itu aku tahu, kalau mau selamat, aku harus sendirian. Tidak bisa bergantung pada ibu, suami, atau siapapun. Termasuk logika waras. Jangan berharap semua orang melihat yang kamu lihat. Beberapa memilih buta karena kenyataan terlalu menyakitkan. Setiap malam, aku mulai takut kalau harus keluar kamar. Suamiku selalu pulang larut, dan kadang tidur di ruang kerja karena capek. Itu membuatku sering sendirian di area rumah yang sepi. Tapi Bapak Tiri selalu ada. Entah kenapa, setiap kali aku ke dapur malam-malam, dia juga ada. Dia hanya duduk diam. Kadang cuma nonton TV, dengan volume sangat kecil. Aku mencoba bersikap biasa, tapi matanya tak pernah bohong. Ada sesuatu yang dia simpan. Dan aku tahu, aku juga menyimpan hal yang sama. Hidup serumah bukan berarti hidup bersama. Aku dan suami seperti dua orang asing. Kami bicara seadanya. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Rumah ini sunyi, tapi bukan damai. Dan di balik kesunyian itu, ada jerat yang menunggu jatuhnya korban. Ketika jarak tumbuh di dalam rumah, bahaya sering datang dari luar atau dari balik tembok yang sama. Pernah suatu sore, aku sedang menyapu halaman belakang. Pintu belakang rumah ibu terbuka sedikit. Dari situ, aku lihat Bapak Tiri berdiri di balik tirai. Dia tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap. Tatapan itu menusuk, tapi tidak frontal. Seperti dia menikmati ketidaknyamanan yang dia ciptakan. Aku berpura-pura tak melihat, tapi kakiku gemetar. Setelah itu, aku tak berani sapu lagi di luar. Yang aneh, aku tidak cerita ke siapapun, bahkan ke suamiku. Mungkin karena aku takut dianggap gila, atau lebih buruk dianggap suka. Ada teror yang tidak meninggalkan jejak fisik, tapi membakar dalam diam. Sejak hari itu, aku mulai gembok semua pintu. Bahkan siang hari, naluri takutku jadi alarm yang terus menyala. Tapi kenapa aku tetap tinggal? Karena kadang, perempuan lebih takut kehilangan stabilitas daripada menghadapi ancaman nyata. Jangan abaikan ketakutanmu sendiri hanya karena orang lain tidak melihatnya. Malam itu aku coba bicara. Aku tunggu suamiku pulang, dan ku katakan aku ingin pindah rumah. Dia kaget, lalu dia tertawa kecil dan bilang, aku terlalu sensitif. Ayah kamu udah tua, dia gak akan macam-macam kok, katanya sambil membuka laptop lagi. Aku diam, mataku panas. Dia bukan ayahku, jawabku pelan, tapi dia tidak dengar, atau pura-pura tak dengar. Dia terlalu sibuk dengan dunia di luar rumah. Dunia yang tidak pernah bertanya apa yang aku rasakan. Bahkan orang terdekat bisa jadi orang paling jauh. Sejak malam itu, aku berhenti bicara. Aku belajar menahan semuanya sendiri. Dan itulah awal dari kehancuranku. Karena saat perempuan kehilangan suara, yang tumbuh adalah bisu yang berbahaya. Jika pasanganmu tak mau mendengarkan ketakutanmu, kamu harus jadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Satu malam, sekitar pukul 2, aku terbangun karena haus. Suamiku masih di ruang kerja. Aku melangkah pelan ke dapur, melewati lorong yang gelap. Saat aku melewati kamar ibu, pintunya terbuka sedikit. Lalu aku melihatnya. Bayangan Bapak Tiri berdiri di depan pintu kamar kami. Diam, tak bergerak, seperti mengintai. Aku buru-buru kembali ke kamar dan mengunci pintu. Nafasku berat, awkward, tapi aku tidak teriak, tidak membangunkan suami. Aku hanya duduk di balik pintu, mendekap diri sendiri. Ketika bahaya berdiri di lorong rumahmu, siapa yang akan kau panggil? Esoknya, aku pura-pura lupa, tapi pikiranku tidak bisa memaafkan malam itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah tidur tanpa menyimpan benda tajam di bawah bantal. Jika nalurimu bilang ada bahaya, jangan abaikan hanya karena bentuknya bukan monster. Rasa benci dan takut bercampur jadi satu. Tapi, tubuhku semakin lemah. Aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku sedang berada di meja makan, hanya berdua dengan Bapak Tiri. Suamiku tak ada, ibuku tak tampak, dan Bapak Tiri tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang membuat darahku beku. Mimpi itu datang berkali-kali. Setiap kali aku bangun, tubuhku dingin dan dada sesak. Aku merasa kotor, tapi yang lebih menakutkan adalah rasa bersalahku tidak cukup kuat untuk melawan imajinasi itu. Terkadang, dosa dimulai bukan dari tindakan,
tapi dari keinginan yang tak diusir. Aku berdoa tiap malam, berharap mimpi itu hilang. Tapi setiap kali bertemu mata dengan Bapak Tiri, aku merasa mimpi itu nyaris jadi nyata. Saat pikiranmu mulai menyimpan ruang gelap, pastikan kamu masih punya pintu menuju cahaya. Puncaknya adalah malam ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Aku menyiapkan makan malam, mendekorasi meja, dan menyalakan lilin. Tapi suamiku lupa. Dia pulang lewat tengah malam. Tidak ada kado, tidak ada maaf, hanya wajah capek dan suara lelah. Aku tersenyum palsu dan berkata tidak apa-apa. Tapi hatiku hancur, bukan karena dia lupa, tapi karena aku sadar aku sudah berhenti berharap. Dan dalam diam itu, aku sadar aku mulai memikirkan pria lain yang bahkan tidak mencintaiku. Ketika kamu berhenti berharap, kamu mulai membuka pintu untuk kehancuran. Aku tahu aku salah, tapi perasaan tidak pernah bisa dikendalikan dengan moral semata. Aku wanita, aku butuh dimengerti. Dan saat tak ada yang mengerti, bahkan sesat pun bisa terasa nyaman. Pernikahan yang tak dijaga bisa menjadi tempat paling sunyi yang pernah kau huni. Hari itu hujan deras, listrik padam, ibu sedang keluar kota. Suami masih di kantor, aku sendirian di rumah. Kupikir Bapak Tiri juga sedang tidur atau pergi, tapi ternyata dia masih di dalam rumah, duduk di ruang tengah, dengan hanya memakai singlet dan sarung. Aku mau kembali ke kamar, tapi dia memanggil, mau temenin nonton gak? Aku ragu, tapi aku duduk juga. Jarak kami cukup jauh, TV-nya nyala, tapi suaranya kecil. Beberapa menit kemudian, dia bicara pelan. Kamu makin mirip almarhumah tante kamu. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi aku tahu, itu bukan pujian biasa. Itu kode. Dan aku takut, aku tidak menolak cukup keras. Bahaya kadang datang dalam kalimat yang tampaknya biasa saja. Aku segera bangun, bilang mau tidur. Tapi malam itu, aku sadar, dia sudah mulai masuk ke wilayah yang tidak bisa kembali. Jika kamu merasa sebuah situasi berbahaya, jangan diam, jangan sopan, menjauh secepat mungkin. Malam-malam setelah itu, aku mulai berubah. Aku sering menatap cermin dan bertanya, siapa diriku sekarang? Istri yang setia, anak yang bingung, atau wanita yang kehilangan kendali atas pikirannya sendiri? Yang lebih menyakitkan, aku mulai membuka DM dari laki-laki lain, bukan karena ingin berselingkuh, tapi karena aku merasa ada yang memperhatikan, sesuatu yang sudah lama hilang dari rumahku. Satu kali aku hampir bertemu seseorang, tapi aku batal di menit terakhir. Bukan karena aku takut dosa, tapi karena aku sadar, aku sedang mencari versi lain dari suami dan Bapak Tiriku sekaligus. Sosok yang hadir tapi tak pernah benar-benar peduli. Kesepian bisa mendorongmu ke tempat-tempat yang jauh dari nurani. Sejak itu, aku hapus semua aplikasi, tapi bekas luka itu sudah terukir dalam. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Jangan biarkan kesepian membentuk identitas barumu, karena dia takkan pernah puas. Suatu malam, suamiku pulang lebih cepat. Aku di kamar duduk menangis tanpa suara. Dia masuk, melihat wajahku yang basah air mata, dan hanya bertanya, "Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini makin aneh." Aku tidak jawab, tapi dalam hati aku menjerit, aku hancur. Aku takut, aku jijik pada rumah ini. Aku kehilangan diriku, tapi bibirku tetap diam. Dia memelukku seadanya, dingin, kaku. Aku bahkan tidak membalas pelukan itu. Di pelukannya, aku merasa seperti benda, tidak hidup, tidak diinginkan, tidak penting. Kadang pelukan terasa lebih menyakitkan daripada pukulan, jika tidak tulus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berpikir untuk pergi, bukan dari rumah, tapi dari semuanya. Dari hidup. Jangan tunggu kehancuran total untuk menyadari bahwa kamu butuh selamatkan dirimu sendiri. Aku menulis surat malam itu, bukan untuk dikirim, tapi untuk meluapkan semua yang tak pernah bisa kuucapkan. Aku tulis semuanya. Ketakutanku pada Bapak Tiri, kecewaku pada suami, dan sakitnya tidak dipercaya oleh ibu sendiri. Kertasnya basah oleh air mata. Tanganku gemetar waktu menulis, tapi kata-katanya mengalir seperti sungai yang lama tertahan. Di akhir surat, aku menulis, kalau suatu hari aku hilang, setidaknya satu orang tahu, aku pernah berjuang untuk tetap waras. Menulis bisa jadi bentuk perlawanan paling sunyi yang pernah ada. Surat itu masih kusimpan di bawah tumpukan baju dalam lemari, bukan untuk dibaca orang lain,
tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah sangat dekat dengan ujung tebing. Saat tidak ada yang bisa kamu ajak bicara, tulislah, biar isi hatimu tidak membusuk dalam diam. Besoknya aku naik ojek untuk beli kebutuhan rumah. Di tengah perjalanan, hujan turun deras sekali. Kami berhenti di bawah atap ruko. Di sana aku bertemu perempuan tua yang duduk menjual bunga melati. Tangannya keriput, tapi matanya tajam. Dia tiba-tiba berkata, "Kamu harus keluar dari rumah itu sebelum bulan mati." Aku terdiam. Aku tidak cerita apa-apa, tapi kalimatnya seperti panah yang tepat mengenai dadaku. Sebelum aku sempat bertanya maksudnya, dia sudah pergi. Hujan belum berhenti, tapi tubuhku dingin, seperti baru ditarik dari dalam sumur. Kadang Tuhan kirim pertanda lewat orang yang tak kita kenal. Sejak saat itu aku mulai melihat kalender. Aku tahu kapan bulan mati. Dan entah kenapa, aku mulai hitung mundur. Jangan abaikan bisikan tak logis. Saat logikamu sendiri mulai patah. Malam itu rumah sepi. Ibu belum pulang dari acara keluarga. Suamiku menginap di luar kota. Dan bapak tiri sudah masuk kamar. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk, menghadap cermin. Lalu aku berdiri dan mulai berkemas. Tidak banyak. Hanya satu tas kecil. Isinya surat yang kutulis. Baju seperlunya. Dan uang tabungan. Aku tak tahu kemana harus pergi. Tapi aku tidak bisa tinggal. Sebelum keluar kamar, aku menatap ruangan itu sekali lagi. Tempat di mana aku pernah tertawa, menangis, dan hancur dalam diam. Keluar dari rumah tidak berarti lari. Kadang, itu berarti selamat. Aku jalan pelan menuju pintu. Nafasku sesek, tapi langkahku mantap. Mungkin untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Kadang kekuatan sejati bukan tentang bertahan, tapi tentang berani pergi. Aku tinggal sementara di rumah kos kecil milik teman lama. Kamar sempit, dindingnya tipis, dan suara jalanan masuk tiap malam. Tapi anehnya, aku bisa tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Tapi luka itu belum sembuh. Kadang saat aku cuci muka, bayangan bapak tiri muncul. Kadang saat lihat pasangan lewat di jalan, aku ingat suamiku yang tidak pernah benar-benar hadir. Tempat baru tak langsung menyembuhkan jiwa yang lama terluka. Tapi setiap pagi, saat aku membuka jendela dan melihat langit, aku tahu satu hal, aku belum mati. Dan kalau aku belum mati, aku masih bisa memilih jadi utuh lagi. Pergi tidak membuatmu sembuh, tapi itu awal untuk berhenti berdarah. 2 minggu setelah aku pergi, ibuku menelepon. Suaranya panik. Dia bilang bapak tiri mengamuk karena aku hilang. Suamiku hanya tanya lewat WhatsApp, "Kamu di mana?" Aku tidak jawab. Aku hanya kirim satu foto surat yang kutulis waktu itu. Beberapa hari kemudian, ibuku datang ke kosanku. Wajahnya sayu, dia duduk tanpa banyak kata. Lalu, dia bilang, "Maaf, aku lebih percaya kenyamanan daripada kebenaran. Sekarang aku sadar, kamu yang paling menderita." Aku tidak jawab, tapi aku peluk dia. Lama, karena kadang satu pelukan bisa lebih menyembuhkan daripada sejuta kalimat. Kebenaran memang menyakitkan, tapi diam bisa membunuh lebih cepat. Dan akhirnya, aku bukan lagi perempuan yang diam. Aku adalah perempuan yang memilih hidup. Walau perih, walau berat, suara yang pernah dibungkam bisa tumbuh jadi senjata yang menyelamatkan jiwa. Kisah ini bukan cuma tentang rumah, bukan tentang bapak tiri, suami, atau ibu. Ini tentang seseorang yang hampir kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama diam di tempat yang salah. Kalau kamu sedang merasa sendirian, jika kamu tahu ada yang salah di sekitarmu, tapi kamu tak bisa bicara, jangan tunggu sampai semuanya hancur. Kamu layak didengar, kamu layak selamat, dan yang paling penting, kamu layak hidup dengan damai. Tulis di kolom komentar jika kamu pernah berada dalam situasi serupa. Klik like kalau kamu merasa video ini menyentuhmu. Share ke seseorang yang kamu tahu sedang dia menahan luka. Jangan diam. Jangan tunggu diselamatkan. Selamatkan dirimu sendiri. Arista Story. Karena setiap luka butuh didengar.